Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Jumat 7 Agustus 2020 kita akan membahas dari Yeremia pasal 4 sampai yang ke-6 dan temanya ateis praktis. Ateisme dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ateisme teoritis yang berarti seseorang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya Tuhan itu eksis. Penelitian mengatakan bahwa sebenarnya dalam hati semua manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Hati mereka mencari Tuhan. Yang ada adalah mereka tidak mengakui Tuhan itu hadir atau Tuhan itu ada. Mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Inilah yang disebut dengan ateisme praktis. Mereka mungkin tidak beragama atau mereka bisa juga beragama. Namun walaupun beragama, mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Mereka tidak berdoa, mereka tidak membaca kitab sucinya, mereka hanya melakukan ritual-ritual tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Kita akan membahas dari kitab Yeremia pasal 4 sampai yang ke-6, namun juga akan saya tunjukkan satu tokoh yang penting di dalam pemahaman tentang ateisme praktis ini, namanya adalah Friedrich Nietzsche. Kita akan membahas dengan mengikuti akan kupasan hari ini. Saya akan memulai dengan pengantar kitab Yeremia. Jonathan Murphy dalam bukunya The Structure of the Book of Jeremiah berkata bahwa kitab Yeremia ini adalah sebuah antologi atau sebuah bunga rampai, kumpulan daripada khotbah-khotbah Yeremia yang disusun berdasarkan tema tertentu, jadi bukan berdasarkan urutan kronologi sejarah. Penjelasan secara garis besar Anda bisa lihat di layar. Pasal pertama membahas tentang panggilan Yeremia. Pasal 2 sampai 24 adalah kumpulan khotbah Yeremia yang berisi seruan untuk setia pada Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Disampaikan oleh Yeremia pada masa pemerintahan Raja Yosia pasal 2 sampai 20 dan juga Raja Zedekia pasal 21 sampai 24. Pasal 25 sampai 29 adalah kumpulan khotbah Yeremia tentang kejatuhan Yerusalem oleh Babel dalam bentuk nubuatan, artinya belum terjadi. Kumpulan ini disampaikan atau nubuatan ini disampaikan pada masa Raja Yoyakim dan juga Raja Zedekia. Lalu pasal 30 sampai 35 Yeremia menyampaikan tentang pengepungan dan kejatuhan Yerusalem. Disampaikan pada masa Yoyakim dan juga pada masa Raja Zedekia. Anda bisa melihat pasal-pasalnya telah saya tuliskan di sana, dan Anda lihat memang pasalnya tidak berurutan. Demikian juga pasal 36 sampai 45 berisi tentang sisa Yehuda yang ditinggalkan oleh tentara Babel di Yerusalem. Pun kemudian mereka melarikan diri ke Mesir. Ini adalah disampaikan oleh Yeremia pada masa Raja Yoyakim dan juga pada masa Gubernur Gedalia. Lalu kemudian masuk pada bagian berikutnya tentang penghakiman atas bangsa-bangsa lain, pasal 46 sampai 51, lalu ditutup dengan pasal 52, kesimpulan tentang hidup Zedekia, akhir dari kerajaan Yehuda, serta bagaimana Raja Yoyakin mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saya hanya membahas dari kitab Yeremia pasal yang kelima saja. Anda bisa membaca sendiri paparan dari Yeremia pada pasal 5 ini sebenarnya sangat kuat sekali. Sayang kalau Anda tidak membaca keseluruhan pasal, saya hanya pilihkan 4 ayat untuk kita mengerti. Ayat yang pertama dikatakan, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Bagian ini adalah sebuah tuduhan yang serius. Yeremia berkata bahwa di dalam kerajaan Yehuda di Yerusalem, sudah tidak ada lagi orang yang mentaati akan perintah Tuhan. Tidak ada yang mencari kebenaran, tidak ada yang melakukan keadilan. Ya, di masa Abraham terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan sampai pada titik di mana Abraham berkata, kalau ada 5 orang benar, apakah Sodom dan Gomora dihancurkan? Dan Tuhan
dengan sangat mantap berkata, ada 5 orang tidak saya hancurkan. Jadi orang benar di sana kurang dari 5 orang. Tapi di dalam masa Yeremia berkhotbah ini, dikatakan bahkan 1 orang pun tidak ada yang benar. Kalau mereka kelihatannya benar, berkata demi Tuhan yang hidup, padahal mereka hatinya sebenarnya bersumpah palsu. Mereka bisa bicara ada Tuhan, tapi kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengakui Tuhan itu hadir. Anda bisa membaca ayat berikutnya, akan ditunjukkan di sana orang-orang yang harusnya mengerti, para imam atau rohaniwan atau para pemimpin, mereka ketika ditanya tentang Tuhan, mereka ternyata juga tidak mengandalkan Tuhan. Pun juga di kalangan rakyat jelata, di kalangan orang-orang yang kecil, ketika mereka dicek akan kehidupannya, mereka pun ternyata sungguh-sungguh tidak memiliki hati yang mencari Tuhan. Ini adalah sebuah keadaan yang menyedihkan di mana bangsa Yehuda, mereka sudah kehilangan Tuhan. Tuhan sudah hilang dari hidup mereka. Ayat 12 dikatakan demikian. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Ini adalah sebuah kata-kata cemoohan, bahkan penghinaan kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada Tuhan, tapi toh walaupun Tuhan ada, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berbuat dosa saja sebaik-baik, seenak-enaknya. Tidak akan terjadi malapetaka, kelaparan, dan bencana perang tidak akan dialami, karena Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa ya. Sementara mereka memiliki pengalaman rohani, ya tentang pertolongan Tuhan, dan juga tentang bagaimana penghukuman Tuhan, namun pada titik ini, mereka bahkan masih bisa berkata, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ya, ia tidak melakukan apa-apa. Ya, para nabi dikatakan cuman seperti angin. Mereka ngomong-ngomong tapi tidak ada firman Tuhan dalam mulut mereka. Sungguh penghinaan yang besar sekali. Saudara, memang di tengah-tengah dunia ini, seringkali kita melihat mereka yang merasa tidak perlu ada Tuhan. Salah satu tokoh yang paling penting yang menggemakan tentang ateisme adalah Friedrich Nietzsche. Dia lahir 1844 sampai 1900. Dia menulis banyak sekali tulisan. Dan salah satu tulisannya yang terkenal dibuat dalam bentuk sebuah drama. Dan di dalam drama itu dia mengatakan, Tuhan sudah mati. Dia akan tetap mati. Dan kitalah yang membunuhnya. Saudara, teriakan ini saudara-saudara langsung menggema di seluruh antero dunia. Karena ini adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang ternyata secara praktis telah dihidupi oleh bangsa Eropa waktu itu. Mereka bergereja, mereka punya agama, namun ternyata mereka tidak sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan. Maka ketika Nietzsche menyebutkan akan kalimat ini, langsung mendapatkan respon yang luar biasa atas bangsa Eropa sampai ke seluruh penjuru dunia menggema untuk kemudian ditelaah dan beberapa orang mengaminkan ya atau menjadi pengikutnya. Dia dengan kalimatnya ini mendapatkan pengaruh yang sangat besar dan banyak orang mengikuti akan jejaknya. Siapa Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche bukan orang sembarangan. Ayahnya seorang pendeta yang sungguh-sungguh saleh. Ibunya punya kakek dari pihak ibu, serta kakek buyut dari pihak ibu juga pendeta. Waktu dia menjadi seorang pemuda, dia sempat sekolah teologi dan sekolah filsafat berbarengan. Namun 1 tahun ikut dalam 2 kelas ini, dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah teologi dan mengejar akan filsafat. Dia berkata, jika engkau haus akan kedamaian jiwa dan kebahagiaan, maka milikilah iman. Tapi kalau engkau ingin menjadi seorang yang mencari kebenaran, maka carilah. Dia menyadari bahwa kalau mau mengejar kebenaran versi sendiri, maka dia akan meninggalkan damai dan kebahagiaan. Dia akan masuk dalam pengejaran yang tidak pernah selesai. Dan dia memilih untuk
mencari kebenaran. Yang sebenarnya kebenarannya sudah ada. Kebenaran itu sudah dinyampaikan oleh firman Tuhan. Ya, sehingga ketika kita percaya, ya kita sudah menemukan kebenaran dan tinggal mengalami damai dan kebahagiaan. Tapi tetap saja ada orang-orang yang merasa bahwa kebenaran harus dicari sendiri. Dan semakin mencari, ya mereka berpikir bahwa inilah akan menjadi sebuah kebebasan yang hakiki dalam hidupnya. Mari kita melihat tentang bagaimana kehidupan Nietzsche ini. Pemikirannya kalau boleh saya sederhanakan semacam ini. Dunia ini penuh dengan kekacauan dan kemelut. Maka hanya manusia yang unggul yang bisa membuat terobosan dalam kehidupannya. Manusia unggul ini disebut dengan istilah Jerman, ya, Übermensch. Saya kurang jelas itu bagaimana spellingnya. Dan hanya orang yang lemah, disebutnya adalah Kandala, yang membutuhkan Tuhan. Nah, agama telah membelenggu sehingga Tuhan dengan dogmatika. Ya, mereka seringkali menganggap Tuhan dengan rumusan-rumusan, dengan penjelasan-penjelasan, yang akhirnya orang-orang ini yang beragama justru kehilangan relasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan tampak mati, dan Tuhan tidak lagi menjadi pribadi yang hidup hanya sekedar kumpulan kalimat atau kumpulan konsep belaka. Lalu lebih jauh lagi, Nietzsche berkata, memang sebaiknya Tuhan mati saja. Sehingga manusia Kandala ini, manusia yang lemah ini, akhirnya harus mau nggak mau buang akan konsep Tuhan. Dan akhirnya berdiri di bawah kekuatannya sendiri. Dan menjadi manusia yang unggul. Saudara, apakah Friedrich Nietzsche dengan idenya yang cemerlang ini, mendapatkan banyak pengikut, akhirnya menjadi manusia yang unggul? Ini akhir hidupnya. Nietzsche menjelang akhir hidupnya di masa tuanya, dia melihat betapa dramatisnya keadaan manusia yang tidak memiliki Tuhan. Lalu dia mulai memanggil nama Tuhan kembali. Dia berseru, ditulis dalam catatannya, datanglah kembali ya Allah yang tak dikenal. Duka cita saya, bahagia saya yang terakhir. Pencarian akan Tuhan adalah duka cita sepanjang hidupnya. Dan kebahagiaan terakhir yang ingin dia dapatkannya adalah ketika dia bisa mengenal kembali akan Tuhan. Sayang, Nietzsche sudah terlalu jauh mengeraskan hatinya untuk Tuhan. Sehingga ia tidak dapat lagi mempercayai dia. Otaknya, pemikirannya, kekuatan manusiawinya yang selama hidupnya telah diandalkan, membuat dia sulit untuk berserah kepada Tuhan. Dan ia tidak dapat percaya lagi kepada Tuhan. Dia juga menuliskan, mengharapkan semua pemikirannya yang terdahulu itu keliru. Dia berkata demikian, hidup saya itu sekarang hanya tinggal harapan bahwa semua berbeda dari pendapat saya. Bahwa pendapatnya tentang Tuhan itu mati, dia ingin itu pendapat salah. Dia berkata bahwa ada manusia unggul yang meninggalkan Tuhan dan manusia lemah yang membutuhkan Tuhan. Dia ingin pemikirannya itu hilang. Namun sudah nggak bisa lagi. Singkat cerita, saudara, tahun 1889, ia ingin menikah. Ia jatuh cinta pada seorang perempuan. Namun kisah cintanya adalah kisah cinta segitiga. Dan singkat cerita, lalu kemudian dia tidak berhasil untuk menikahi wanita pujaannya. Apakah dia kuat? Tidak. Dia depresi oleh cinta. Sedemikian depresinya, hingga akhirnya dia kehilangan pikiran warasnya. Dia menjadi gila. Ia dirawat oleh kakaknya selama masa di mana pemikirannya tidak lagi bisa sehat ini, dan sampai meninggal dia pada tahun 1900 dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Seseorang saudara-saudara membuat sebuah meme yang menarik. Dia berkata demikian, Tuhan sudah mati. Tertanda Nietzsche 1883. Itu adalah tahun di mana Nietzsche menerbitkan akan tulisannya yang mengatakan Tuhan sudah mati. Lalu di bagian bawah dituliskan Nietzsche
sudah mati. Tertanda Tuhan 1900. 1900 adalah tanggal di mana Nietzsche mati, dan dia betul-betul mati. Yang menandatangani adalah Tuhan sendiri. Saudara, tanda tangan Nietzsche yang mengatakan Tuhan mati ternyata tidak berlaku. Tuhan hidup dan Tuhan tetap hidup. Ia hadir dalam hidup kita dan ia akan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nietzsche sudah mati dan tidak pernah hidup lagi. Namun Tuhan hidup dan selamanya hidup. Saya buat sebuah gambar, saudara-saudara, ya. Di bagian kiri bawah Anda akan melihat masa akhir daripada Nietzsche yang dalam keadaan menyedihkan dan harus dirawat oleh kakak perempuannya. Sementara di bagian layar kita yang utama, Anda akan melihatkan bagaimana bola bumi itu. Dan ada satu tangan yang tak terlihat oleh mata kita. Namun tangan itu masih terus melukis untuk membuat akan sebuah sejarah, his story, kisahnya Tuhan atas sejarah yang ada di bumi ini. Tuhan masih campur tangan. God is in charge. Dia campur tangan dan dia sedang bertindak untuk mengelola dan mengatur akan sejarah ini. Kadang-kadang memang kita tidak melihat akan tindakan Tuhan. Namun Tuhan sedang bertindak, merenda di balik layar untuk melakukan banyak perkara, mendatangkan akan rancangan Tuhan atas dunia ini, dan juga sedang mengendalikan setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Tidakkah ini adalah sebuah berita yang indah buat Anda dan saya? Tuhan itu hadir dan Tuhan itu ada. Jangan pernah keraskan hati untuk menyangkal akan Tuhan. Nanti seperti Nietzsche, seorang yang menyangkal Tuhan, dan pada akhir hidupnya, waktu dia mencari Tuhan, hatinya sudah terlanjur keras, pikirannya sudah terlanjur tertutup oleh Tuhan, sehingga tidak bisa lagi untuk menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Berbahagialah kita yang telah mengalami Tuhan. Jangan sampai pengalaman kita dengan Tuhan akhirnya hilang. Dan biar kiranya kalau kita masih menutup pintu hati kita kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan yang belum saya kenal, saya ingin mengenalmu. Jamah hati saya, masuklah dalam hati saya, supaya saya punya relasi dengan Engkau secara pribadi. Mari kita berdoa. Saya ingin menuntut Anda yang belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan. Saya ingin memberitahukan sebuah kebenaran. Daripada engkau mencari tanpa henti, mari engkau mengalami saja akan apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau engkau mempercayai dan tidak terjadi apa-apa, barulah engkau mencari lagi. Namun kalau engkau mempercayai hari ini, saya percaya sesuatu akan terjadi di dalam hatimu dan hidupmu akan berubah. Tuhan yang dicari oleh manusia punya satu nama. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ia hadir di tengah-tengah dunia supaya engkau dan saya punya relasi dengan dia. Dan kita mengalami kehidupan yang dahsyat luar biasa. Karena hidupmu tidak pernah seorang diri lagi. Hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Allah yang mungkin belum kami kenal hari ini. Tapi hari ini kami ingin mengenalmu. Lembutkan hatimu, buka hatimu, dan tundukkan pikiranmu di bawah firman Tuhan. Hari ini aku datang kepada Engkau, ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam keberadaanku yang lemah tak berdaya, tidak tahu banyak hal, namun demikian sombong untuk menganggap telah bisa menaklukkan yang ada di dunia dan segala situasinya. Ampuni kami Tuhan yang keras hati. Sekarang kami mau melembutkan hati, membuka akan pikiran kami, dan mempersilahkan Kau ya Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Jamah akal budi pikiran kami. Perbarui akan roh kami. Dan kami ingin mengenal akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang hamba Tuhan aku berdoa.
Biar kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau menyatakan dirimu secara ajaib pada hari ini. Engkau menyatakan keberadaanmu secara nyata pada hari ini. Damai sejahtera yang berasal dari surga biarlah turun melingkupi akan hati dan pikiran daripada setiap pemirsanya membuka hatinya hari ini. Dan mereka mengalami akan Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mengalami Tuhan dan mengalami sesuatu damai dalam hidup, mari buka hati dan masuk pada langkah lebih jauh lagi. Ikuti saya di dalam doa singkat ini. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya membutuhkan Engkau untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, saya terima penebusan-Mu di atas kayu salib untuk menjadi bagian di dalam kematian rohaniku dan kebangkitan rohaniku melalui Engkau. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan Roh Kudus, baptislah kami, supaya kami boleh mengalami kelahiran baru itu. Kami boleh melihat akan Engkau dan mengalami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Buat setiap kita yang mendengarkan akan siaran ini, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang in charge, Engkau Allah yang campur tangan di dalam segala kehidupan kami. Kami tidak akan gegabah untuk berkata apa yang kami lakukan tidak pernah Engkau lihat atau tidak pernah Engkau perhatikan. Sebaliknya kami justru sangat antusias. Karena segala apa yang kami lakukan Engkau melihat dan Engkau memperhatikannya. Sehingga tidak ada perkara yang baik yang kami kerjakan yang tidak Engkau perhitungkan dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, berikan kami relasi yang semakin dalam dengan Engkau. Berikan kami kesempatan untuk mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima akan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan mengasihi Anda, sangat mengasihi Anda. Haleluya.